kemudian sekolah terfavorit di daerah saya. Nah, itu sempat juga guru kurang lebih selama 10 tahun. Saya jadi guru adalah guru yang tidak disukai oleh murid. Kira-kira apa Bapak Ibu ya? Wow. Siapa guru matematika? Ayo, raise hand atau yang pernah mengajar matematika, ya. Nah, karena saat awal jadi guru saya belum mengenal pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau begitu wali kelas mengumumkan hari besok Pak Latrinya tidak masuk, wow langsung apa anak-anak bersorak gitu ya. Nah, setelah setahun apa namanya merefleksi diri, akhirnya kita ngubah strategi pembelajaran ya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, saya bergabung di program Guru Penggerak ini mulai angkatan yang kedua sebagai fasilitator bersama teman-teman CGP di Bali, kemudian pernah juga di Lombok Utara, nah juga membersamai teman CGP angkatan ke-9 di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Itu aktivitas di fasilitator. Kemudian di instruktur, saya bergabung di instruktur, memulai memberikan membersamai Bapak Ibu CGP mulai angkatan yang kelima ya, mengantarkan materi elaborasi pemahaman ya. Nah, aktivitas selain memberikan elaborasi pemahaman di setiap modulnya, saya juga aktif membersamai Bapak Ibu saat ada pembekalan calon pengajar praktik dari angkatan 5 dan baru saja berakhir angkatan ke-11 ya, selama 5 gelombang, kemudian membersamai teman-teman calon fasilitator, pembekalan calon fasilitator ya, sampai terakhir kemarin kalau tidak salah angkatan ke-20 kalau tidak salah ya. Kemudian ada setiap ada kegiatan seperti ini, ada penyegaran, Bapak Ibu PP, fasilitator mulai masuk ke modul 2, mulailah di-refresh kembali, diberikan penyegaran biar seger gitu, mengampu nanti modul mendampingi modul 2 dan modul 3. Kemudian sempat juga di angkatan kedua narasumber di program sekolah penggerak. Tapi saat ini saya fokus di apa namanya di program guru penggerak ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya juga apa namanya aktif di PMM, di komunitas belajar ya, di kegiatan komunitas belajar, kemudian terakhir adalah ikut di kegiatan aksi nyata. Nah itu Bapak Ibu penelaah aksi nyata. Itu sepintas ya. Nah sebelum lanjut mari kita membangun komitmen belajar dulu ya Bapak Ibu. Semuanya diharapkan bisa menyalakan kamera, kecuali nanti ada satu hal ya bisa nanti silakan di apa namanya dikonfirmasi, kemudian mengendalikan mikrofonnya. Mari Bapak Ibu selamat sesi penyegaran ini bisa fokus bagaimana Bapak Ibu bisa berdamai dengan waktu, dengan aktivitas. Nah, sebenarnya juga hari ini sedang ada di Novotel Surabaya ya. Ini ada kegiatan fintech ya tentang literasi numerasi. Saya mengizinkan pada panitia untuk membersamai Bapak Ibu dalam modul 2 ini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu juga bisa menghadirkan rasa ingin tahu sehingga fokus untuk belajar, sehingga nanti Bapak Ibu bisa pada saat mendampingi teman-teman CGP bisa optimal ya. Kemudian silakan gunakan kolom raise hand jika Bapak Ibu di dalam. Kita boleh lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu sudah PP, kita lebih banyak diskusi. Gunakan kolom chat ya, berikan pandangan, pendapat, gagasan ataupun ada pertanyaan yang mungkin bisa dikonfirmasi. Nah itu Bapak Ibu kita bisa tepat waktu ya.
yang paling penting bagaimana nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak saling berbagi di sini, menggunakan kolom chat ya. Itu sebagai pengantar kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, alur kita lebih banyak kita diskusi ya, mulai dari pembukaan tadi sudah, kemudian refleksi awal, lanjut kepada penguatan tentang pendidikan yang memahami atau menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, kemudian kita sambil tanya jawab, kemudian ada refleksi akhir ya, Bapak Ibu ya. Nah, kompetensi lulusan yang kita tuju pada hari ini diskusi kita adalah Bapak Ibu sebagai diharapkan sebagai PP nanti guru penggerak mampu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu ya yang ada di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi aman dan nyaman. Nah, ini kata kuncinya aman dan nyaman ya. Bagaimana nanti guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Dan yang ketiga, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Itu kompetensi lulusan. Nah, sedangkan capaian umumnya bagaimana nanti mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Menjadi teladan dan melakukan praktek-praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Ya. Kemudian secara khusus pada modul hari ini, modul 2.1 adalah bagaimana nanti mampu menunjukkan pemahaman tentang konsep pembelajaran untuk semua murid. Ya, walaupun berdiferensiasi, tapi konsepnya untuk semua murid. Mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran diferensiasi itu diperlukan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendampingi CBP lebih optimal. Menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian menganalisis penerapan diferensiasi, ada konten, ada proses, dan juga produknya. Ya. Kemudian ini nanti bisa Bapak Ibu meluruskan ya, hal-hal yang kadang-kadang yang selama ini kan agak bias juga ke pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Terus mengimplementasikan rencana pembelajaran di dalam konteks pembelajaran di sekolah atau di kelas mereka sendiri. Menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, dan mencoba dan berani mengambil risiko dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena selama ini kalau guru itu masih melihat orang lain gitu. Orang lain belum, jangan gitu ya. Nah, ini tanamkan, kuatkan mereka gitu ya. Tunjukkan untuk bisa bersikap kreatif dan percaya diri. Nah, saya ingin sedikit berbagi pada Bapak Ibu. Saat akan merancang pembelajaran, apa sih yang biasanya Bapak Ibu perhatikan dulu? Silakan boleh tuliskan di kolom chat, atau yang mau berbicara boleh raise hand, 1-2 orang silakan. Menurut pengalaman Bapak Ibu ya, dalam saat akan merancang pembelajaran, apa sih yang diperhatikan dulu gitu ya? Apa Bapak Ibu? Kita coba lihat di kolom chat, apakah sudah ada yang menulis? Ya, belum ada ya. Atau yang ada mau raise hand, silakan. Kalau ada yang mau raise hand, silakan. Nah, ini ada Agus Gunawan, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak untuk menjawab. Saat akan merancang pembelajaran itu, biasanya yang saya perhatikan adalah tujuan pembelajarannya dulu, atau TP-nya dulu. Jadi apa ya, dari tujuan pembelajaran itu, kemudian kita memikirkan bagaimana asesmennya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, setelah itu kemudian sebelum pembelajaran kita juga perlu mengetahui tahap awal kemampuan anak itu seperti apa. Apakah pada
anak kita itu sudah berkembang atau belum berkembang. Nah, ini akan nanti kita rancang pembelajarannya yang dapat mengakomodir dari sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada asesmen awal untuk memetakan murid sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya agar dapat mengakomodir kebutuhan murid. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus ya. Jadi ada tujuan, kemudian kebutuhan belajar muridnya ada melalui asesmen awal, luar biasa. Betul sekali ya. Jadi itulah yang harus diperhatikan. Tapi yang paling utama dulu lihat dulu kebutuhan belajar murid ya. Dengar obrolan mereka, apa sih yang mereka sedang obrolkan. Dari obrolan itu kita masuk, kaitkan dengan apa yang kita akan berikan, kemudian tujuan yang ingin dicapai. Itu mendengar obrolan tuh bagian dari asesmen awalnya ya, ya. Gitu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu keragaman murid seperti apa ya. Kita tahu keragaman, makanya perlu kita lihat dulu kebutuhan muridnya. Lihat keragaman muridnya itu sangat banyak sekali. Ini sangatlah berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum dengan menerapkan prinsip diversifikasinya, Bapak Ibu ya. Latar belakang keluarga muridnya, kemudian kemampuan memahami bahasa. Kan ini kan berbeda-beda juga ya. Kemudian menguasai keterampilan yang diajarkan juga berbeda dengan hidupnya mereka, dengan konteks hidup baik secara individu maupun sosial masyarakatnya ya. Terus keterampilan dasar sebagai prasyarat memahami materi baru juga ini perlu diperhatikan. Kondisi sosial biasakan tadi. Terus baru lihat minatnya terhadap bidang tertentu. Kodrat alamnya di situ berkaitan dengan minat itu kodrat alam. Ya, anak dilahirkan itu memang sudah membawa pola yang masih samar-samar kan begitu kan? Nah, kita tebalkan, kita kuatkan, tajamkan di sini. Nah, sehingga kita bisa melihat kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam belajar. Dan masih banyak lagi. Maka pentinglah kita melihat dulu kebutuhan belajar muridnya. Itu yang pertama. Ya. Nah, dengan kondisi-kondisi tadi, tentunya Bapak Ibu sudah mulai nih merancang. Oh, tadi anak-anak begini, tujuan yang kita capai ini. Yo, strategi yang kita gunakan cocoknya apa? Nah, itu. Nah, disinilah penting kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan murid. Makanya saya dengar dulu obrolan murid itu sedang apa sih yang lagi sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Masuk mulai dari situ, ya. Memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, pengetahuan awal, ya. Kemudian kadang-kadang juga perhatikan kalau kita terlalu lama mengajak anak itu duduk, bosan mereka. Nah, sekali-sekali ajak keluar gitu ya. Itu. Kadang-kadang anak juga ada gaya belajarnya beda-beda itu. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Ya, sehingga perlu kita menyajikan kontennya yang berbeda-beda. Ya. Kadang-kadang anak di rumah juga memiliki masalah yang beda-beda kan. Nah, kita lihat tantangan-tantangan itu ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu kehadiran Bapak Ibu di kelas ya, Bapak Ibu saat mendampingi PP-nya, CGP-nya itu bisa menyampaikan informasi ini pada mereka ya. Nah, ini sangat penting untuk tekankan nanti Bapak Ibu ya kepada teman-teman CGP. Bahwa inilah yang menjadi awal dulu, entry point-nya di situ gitu, Bapak Ibu. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi tentang ini untuk mendukung semua murid di kelas. Karena selama ini kadang-kadang begitu mendengar diferensiasi, anak-anak itu dibeda-bedakan gitu. Nah, ini mohon nanti diluruskan. Ingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Itu.
Cuma nanti kontennya yang disiapkan mungkin variatif, prosesnya yang dilakukan sesuai dengan konten dan gaya belajarnya mereka gitu ya. Produknya juga pun asesmennya juga sama antara murid yang satu, murid yang lain bisa saja berbeda gitu ya. Nah itu, maka penting untuk kita berikan catatan di situ, berikan penekanan. Karena mengapa demikian? Ya, ada yang menyebutkan bahwa mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang apa sih yang terjadi di sekelas sehingga murid lebih banyak memiliki pilihan, ya, menerima informasi, memahami ide, ya, mengekspresikan apa yang mereka pelajari sesuai dengan konteksnya mereka, ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan literasi numerasi di sini persis pembelajaran berliterasi mendukung, ya. Apa sih konten yang akan kita yang disukai oleh murid? Setelah kita tahu sesuai yang kita berikan, yang disukai murid sudah klik, itu sudah menyatu, baru prosesnya apa sih yang kita lakukan? Ya, proses kognitifnya. Kalau di literasi kan juga begitu Bapak Ibu ya. Proses kognitifnya di sini seperti apa yang kita cocok yang diberikan. Gitu. Setelah apa yang kita bisa lakukan, yang kita membaca gimana. Nah, ini proses kognitifnya. Baru nanti manfaatnya untuk mereka. Itulah tujuan akhir yang ingin dicapai. Dampak konteksnya, baik secara individu maupun ke aspek sosial budayanya mereka. Anak yang ada di kota tentunya konteksnya berbeda dengan petani, anak nelayan, dagang, kan begitu ya. Lalu dia berhubungan dengan lingkungannya di situ. Nah inilah penting apa yang disampaikan Tomlinson ini sangat penting di situ saat menyajikan pembelajaran berdiskusi rekan kepada JGP proses itu berjalan agar komprehensif dan fleksibel ya dari sisi perencanaan kemudian pelaksanaan dan bahkan sampai kepada penilaian ya. Nah, kita lihat tentang siapa yang kita berikan, apa yang akan diberikan di mana di situ, apakah muridnya berasal dari pinggiran kota, apa murid perkotaan atau mereka heterogen sekali. Nah, bagaimana mereka mengajar ini penting dikatakan. Itulah yang perlu disampaikan. Coba sekarang lihat Bapak Ibu dari sini. Ada beberapa pernyataan dengan pembelajaran diferensiasi, memberi alasan ya. Oke. Ini yang pertama ya. Pembelajaran berdiferensiasi hanya untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau kesulitan. Gimana menurut Bapak Ibu? Boleh ketik di sini atau raise hand. Nah ini ada Ibu Intan, silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Mohon maaf ya off-cam soalnya di lokasi PI. Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya bukan hanya untuk anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar saja. Karena anak-anak yang kita harus melihat dari kebutuhan dan gaya belajar mereka gitu. Jadi untuk semua anak pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya untuk yang memiliki hambatan dan kesulitan saja. Mungkin itu Baik, terima kasih luar biasa ya. Nah, yang lainnya bisa tuliskan di kolom chat ya, kita berbagi ya. Cukup banyak yang sudah menulis. Berikutnya, melakukan diferensiasi sama artinya dengan membuat pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap murid. Ayo, siapa mau memberikan berpendapat? Ya, sepakatkah Bapak Ibu bahwa melakukan diferensiasi itu adalah membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid? Ada yang mau berbicara? Silakan raise hand. Harapkan ada 1-2 orang angkat tangan. Ya.
Silakan Nika Royanti. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya betul melakukan informasi itu membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Karena tadi proses itu kan awalnya adalah mendengar kebutuhan murid dari obrolan-obrolan bersama murid. Dari situ tentunya kebutuhan murid itu berbeda-beda. Kemudian setelah itu minat murid juga berbeda-beda. Kemudian gaya belajar murid berbeda-beda. Jadi menentukan nanti rancangan pembelajaran yang kita buat disesuaikan dengan hasil analisis diagnostik tersebut berdasarkan kebutuhan Sudah Bu? Oke, terima kasih. Katanya sepakat. Mari kita lihat nanti ya, apakah kita sepakat gitu. Artinya membuat pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap murid. Kalau begini saya bingung nih, kalau ada murid yang 40, gimana caranya memberikan pembelajaran yang berbeda-beda? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Kemudian cara untuk mengetahui kebutuhan murid harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit. Ada tes akademik, tes minat. Gimana menurut Pak Agus? Ini yang sudah Raisa. Mohon izin Pak, kalau menurut saya tidak perlu menggunakan yang khusus, misalkan instrumen dan lain-lain. Kita melakukan obrolan dengan anak saja untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhannya, melakukan komunikasi, itu juga sudah bagian dari mengetahui kebutuhan murid. Jadi tidak harus secara formal, tetapi dapat kita lakukan fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih luar biasa. Jadi yang lainnya juga menuliskan tidak sepakat, berarti saya juga setuju ya. Tidak mesti, tadi saya juga ngomong melalui obrolan sudah cukup sebenarnya. Kita dengar obrolan mereka sambil nyindung di situ. Melabel anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal. Gimana Bapak Ibu? Ya. Sepakatkah bahwa Abdul Rohim, silakan. Menurut saya tidak Pak, karena mungkin saja ketika asesmen awal itu anak dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, artinya mungkin lagi sakit ataupun ada kendala-kendala lain sehingga asesmen awal tersebut tidak menjadikan patokan, tetapi mungkin hanya sebagai tahap awal bagi pendidik untuk dapat mengetahui sejauh mana anak itu nanti diarahkan. Nanti setelah proses akan ada penyesuaian kembali. Mungkin itu saja. Baik, luar biasa ya. Jadi itu memang betul sekali. Ini sebagai pintu masuk ya, asesmen awal itu. Kita dengan cara apa kita memberikan, kan gitu ya. Gitu. Nah, anak yang sudah selesai berarti harus menambahkan mengajari yang lain. Gimana menurut Bapak Ibu? Sepakat? Ya. Tidak katanya, ya, tidak sepakat. Semuanya setuju ini? Tidak sepakat? Ayo dong suaranya. Mana suaranya gitu kan? Ya, mana pendapatnya? Silakan tuliskan di kolom chat ya. Itu hati-hati ini ya. Oke. Nah, mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakteristik sesuai dengan kemampuan saja, gaya belajar saja, atau gender saja. Gimana menurut Bapak Ibu? Ya, Bu Susi gimana? Ini sepakat katanya, berikan ceritanya sedikit Bu Susi. Susi saya Pak. Iya betul. Oh kan iya. Menulis sepakat. Iya Pak, saya sepakat. Kalau saya karena dari jenjang PAUD gitu ya. Mungkin kalau untuk gender tidak ya, kami sama rata, tapi mungkin kadang kan saya melihat gaya belajar seorang anak ya Pak ya, kalau di jenjang PAUD itu, jadi lebih melihat bukan berarti mengkotak-kotakan siswa, tapi supaya memudahkan kami memberi stimulasi kepada peserta didik. Mungkin kalau saya itu ya Pak. Oke, gimana yang lain? Ada pendapat yang tidak sepakat? Ini ternyata banyak yang tidak sepakat juga. Saya ingin suaranya dari Dendi Irawan.
Tes, tes. Iya, Halo, iya, ada Pak? sudah. Oh iya, gitu. Karena kemarin itu gangguan mikrofon Pak, mohon maaf. Oke, jadi kalau saya tidak sepakat itu hanya satu karakteristik saja, karena mereka itu beda gitu, seperti ada karakteristik belajar yang audio gitu kan, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu. Tentunya itu berbeda-beda gitu. Semua kemampuan pengetahuan awalnya juga berbeda. Kemudian dari segi sosialisasinya berbeda. Jadi ya tidak hanya di satu kelompokan sajalah, di satu klasikalkan saja, tetapi dengan karakteristik yang berbeda tersebut memungkinkan itu adanya beberapa kelompok yang sesuai dengan karakteristik mereka itu masing-masing. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Dendi. Nah itu Bapak Ibu. Nah untuk kita menjauh sepakat atau tidak, mari kita lihat beberapa miskonsepsi. Ya, ini sebuah miskonsepsi. Ingat, diferensiasi yang mengatakan bahwa adalah strategi pembelajaran. Ya, bukan strategi Bapak Ibu, ini sebuah filosofi. Cara berpikir kita tentang belajar mengajar. Ya, jadi ada prinsip di situ yang harus kita perhatikan, yaitu belajarnya itu ya. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Apa sih kebutuhan belajar mereka? Apakah yang kita berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Gitu. Kemudian ada miskonsepsi yang kedua. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berbasis secara efektif, maka guru harus diberikan penjelasan dan diberikan contoh-contoh dari para ahli, kepala sekolah, pengawas, dan sebagainya. Nggak mesti Bapak Ibu ya, karena kalau pembelajaran diferensiasi itu memerlukan guru yang terbiasa memperhatikan praktik-praktik baik mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Itu ya. Kemudian proses mencoba, setelah mencoba melakukan, setelah itu ada penyesuaian dan bisa nanti dilakukan perubahan secara terus-menerus ya, dan tentukan dengan berbagi praktik baik. Itu ya dalam pembelajaran, bukan harus diberikan ilmu khusus, enggak juga gitu ya. Itu. Nah, ini juga sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang guru, bukan begitu. Jadi pembelajaran bersosialisasi adalah memperhatikan murid gitu, ya, meresponnya dengan cara yang berbeda tertentu gitu ya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya mereka gitu. Cara merespon kita, ya. Nah, disinilah penting konsistensi. Ini tolong nanti ditekankan kepada teman-teman CGP, karena teman-teman CGP itu dijadikan rujukan bagi guru lain, ya. Itu saya sering sekali mendapat WA ya, di telepon sama guru, apa benar ini seperti ini, apa benar seperti itu. Nah itu, ini mohon diperhatikan, ini miskonsepsi ini diperhatikan dengan baik-baik. Ada yang mengatakan diferensiasi sebenarnya hanyalah tentang instruksional atau pengajaran, ya, nggak juga ya. Itu, ini kadang-kadang bisa disebut sebuah pendekatan juga, ya. Jadi pembelajaran yang pembelajaran diferensiasi yang efektif tidak dapat dipisahkan dari lingkungan belajar yang positif. Hanya di modul ini harus berkaitan dengan modul 1, budaya positifnya di situ. Ya, bagaimana melihat dengan kurikulum dengan menggunakan prinsip verifikasi kurikulum, menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, daerah, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik murid, satuan pendidik, dan yang paling utama adalah karakteristik murid, itu yang paling penting, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan efektif dan penilaiannya adalah selaras dengan kebutuhan murid. Nah, disinilah ada yang menyatakan bagaimana bisa guru itu mengambil keputusan yang bijak, ya.
bagaimana memanajemen kelas di situ penting sekali. Ya. Nah, sehingga nanti diharapkan pembelajaran itu bisa berlangsung secara alamiah, ya, gitu. Itu Bapak Ibu ya, beberapa miskonsepsi. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Berikan kesempatan berbagi pendapat, curah pendapat akan kenapa sih kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas kita? Nah, Ibu Intan silakan Ibu. Iya, Pak, terima kasih atas kesempatan. Kita harus melakukan pembelajaran diferensiasi karena berasal dari kebutuhan anak yang berbeda-beda itu, Pak. Kebutuhan anak, ya kesiapan belajar mereka, terus gaya belajar mereka di satu kelas itu pembelajaran berdiferensiasi agar bisa mengakomodir semua kebutuhan murid di kelas itu, Pak. Mungkin itu pendapat Oke, saya. terima kasih. Kalau Pak Agus gimana, Agus? Ya, mohon kalau saya karena kita harus memperlakukan peserta didik itu atau murid itu sesuai dengan kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan yang jadi tidak disamakan, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian akan mengurangi gap antara kemampuan dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Demikian, Bang. Baik, terima kasih, luar biasa. Yang lain silakan berbagi melalui kolom chat ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, bagaimana kita mampu menyelaraskan ya antara kebutuhan kita dengan kebutuhan anak. Kebutuhan kita itu adalah bagaimana melihat kurikulum di sekolah. Kan satuan masing-masing satuan pendidikan kan memiliki kurikulum kan begitu. Nah, bagaimana menyelaraskan dengan mereka. Terus dengan capaian yang ingin kita capai juga ya, dan tujuan pembelajaran yang kita rumuskan ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sisi kesiapan belajarnya itu menjadi lambat, ada yang ya, kemudian dari sisi minat juga ya, kemudian dari sisi profil belajar muridnya. Nah, profilnya di sini dari gaya belajarnya yang lebih banyak menyoroti gaya belajar yang selama ini dari guru-guru, padahal masih banyak lain kecerdasan latar belakang mereka. Latar belakang sangat penting loh untuk diselaraskan dengan tujuan pembelajaran, dengan indikator dan juga asesmen. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya, maka yang penting, yang pertama, yang utama adalah tujuan pembelajaran guru harus secara definisi secara ya, sehingga nanti sambung dengan kebutuhan belajar muridnya. Dan yang kedua, respon ya kebutuhan belajar muridnya. Ini penting lagi, respon dengan cara-cara kita. Terus lakukan penilaian secara berkelanjutan ya, kemudian ciptakan lingkungan belajar yang penting, bagaimana mampu yang mengundang anak untuk belajar. Nah, sama dengan Bapak Ibu, kalau buka HP, buka Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya, kalau tidak sesuai dengan konteks Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu lewatkan begitu saja kan. Scroll, begitu sesuai, klik, diamkan. Oh, ini sesuai dengan hati saya nih, yang sedang belajar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan perhatikan, dicermati, kemudian kadang-kadang di screenshot ya, saking kliknya dengan konteks Bapak Ibu gitu. Kemudian jadikan DP lagi. Nah, ini saya sering perhatikan di media sosial begitu. Oh, inilah kebutuhannya mereka. Nah, ketika saya telepon pasti saya hubungkan dengan itu. Demikian juga dengan anak-anak ini.
bagaimana mampu mengundang anak untuk main. Terus, nah disinilah kita harus sesuaikan dengan manajemen kelas yang efektif, ya. Bisa saja diajak ke lapangan, bisa saja di dalam lingkaran, kursinya dijajarkan di pinggir, ajak buat lingkaran di dalam kelas, atau berikan aneka permainan, aneka game yang bisa mengundang anak untuk belajar. Ini penting, ya. Mengapa kita memerlukan melakukan pembelajaran diferensiasi, ya. Nah, itu harus paham pelajaran dan tujuan pelajaran yang ingin mereka capai, sehingga murid dengan mudah bisa mencapainya. Yang selama ini kadang-kadang bisa saja hanya orientasi kita aja, buat modul ajarnya atau RPP-nya melihat kontennya aja. Oh, tujuan pembelajaran ini, nah perhatikan ABCD-nya juga, audiensnya, kan, behaviornya, kondisi, ya, dan degree-nya, kemampuan, ya. Itu penting Bapak Ibu, ya. Nah, kita sekarang merespon kebutuhan belajar itu ini, ya, yang tadi saya sudah jelaskan, ya, ini, di mana harapkan 3 komponen itu kesiapan belajarnya, minatnya, profilnya itu harus diselaraskan, ya. Nah, jadi kesiapannya kan ada yang sudah terbiasa dia, karena orang tuanya mungkin profesinya selaras dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Atau barangkali nggak pernah mengenal sama sekali, dengar aja nggak pernah. Tentunya itu berbeda, ya. Dan perhatikan juga, ya. Kemudian masing-masing ada yang sifatnya tertutup, ada yang terbuka, ada yang namanya di situ kesiapan belajar anak beda-beda. Apalagi minatnya, ya. Itu. Kalau minat anak agak terus kita menjelaskan tentang seni pasti nggak dihiraukan, lewati saja. Paling sering mengganggunya. Tapi kalau udah berkaitan dengan olahraga, maka di sini penting ya kita mengidentifikasi dari minatnya, ya. Kemudian dari profilnya, gaya belajarnya seperti apa dia, terus budaya yang berkembang di daerah anak-anak tersebut. Ini penting juga untuk kita pertimbangkan, ya, itu. Kemudian kesiapan belajar mereka sudah saya jelaskan tadi, ini mohon diperhatikan dengan baik, ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu baca lebih detail bagaimana kita menggeser-geser. Bisa ya, oh ini di sini, ini di sini. Nah, kita mengidentifikasi tidak saya ngobrol dengan teman-teman guru ya, H-1 sebelum mengajar, lempar ke WA group, kasih video, kasih artikel, karikatur. Dari situ kita tahu, respon anak-anak tahu, sehingga besok belajar, siapa yang sudah nonton video, suruh mereka berdiskusi, kemudian mempresentasikan apa poin penting yang bisa ditangkap dari video itu, gitu misalnya. Sehingga mereka mengalami ya dari sisi kesiapan belajar. Nah, itu Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu diperdalam, karena nanti Bapak Ibu akan mendalami di sini ya. Nah, ini misalnya kan ini dari sisi kesiapan sudah diberikan contoh pelajaran matematika. Ada yang murid sudah telah memahami konsep keliling ya. Dengan ada yang sudah memahami namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasarnya. Ya. Bahkan ketika kita tanya, mungkin orang tuanya sudah terbiasa membuat keterampilan yang berbentuk lingkaran, ya. Begitu ditanya kalau diameternya sekian berapa butuh bahan keliling, dengan sigap bisa langsung jawab gitu. Tapi ada yang belum sama sekali mengenal gimana sih memahami konsep keliling. Nah, kalau saya selaku guru matematika, saya sering ajak mereka bermain. Ya, saya suruh masing-masing membawa
benda-benda kesukaannya yang dasarnya adalah berbentuk lingkaran. Itu. Mereka membawa benang, mereka menghitungnya, garisnya, garis tengahnya, kemudian situ berikan diskusi, nah itu. Ya, itu hal yang paling sederhana. Kemudian berkaitan dengan area minat itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini bisa dijadikan acuan. Cocokkan dulu dengan minat mereka. Ya, mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran yang ingin tercapai. Ya, makanya tadi kita ajak ngobrol anak-anak, kita tahu Bapak Ibu gitu. Sehingga tidak terlalu formal sekali. Kalau sudah formal berarti ada jarak hubungan kita. Terus setelah mencocokkan kemudian koneksikan. Ya, kita ajak ngobrol, tunjukkan koneksi antar materi dengan tujuan pembelajaran. Wah, kita ingin capai ini sebenarnya loh gitu. Ya. Nah, setelah itu baru kita jembatani ya apa kebutuhan muridnya dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Maka saya yakin dan percaya bisa tercapai. Nah, sehingga nanti muncul motivasi internalnya ya dari murid karena kita sudah merespon mereka. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini menjadi catatan penting ketika nanti Bapak Ibu mendampingi CGT terkait dengan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Ingat sekali lagi, jangan dikotak-kotakan anak, jangan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya saja, tapi lihat area minat juga. Kemudian minat ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kan kita tidak mungkin memberikan kalau anak 32 minatnya berbeda-beda, keduanya kan tidak mungkin kita melayani satu persatu. Maka di situ tinggal kita cocokkan ya. Kita sampai jembatani, kita motivasi sesuai dengan area minatnya. Gitu. Nah, profil muridnya juga beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi dari sisi lingkungan belajarnya, kalau anak yang nelayan dengan anak yang pedagang kan tentu berbeda. Ini mohon diselaraskan. Makanya tidak bisa disebutkan metode diferensiasi, strategi. Karena ini sebuah prinsip gitu ya, diferensiasi itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan ketika kita mulai melakukan diferensiasi ya. Gaya belajar itu kadang ada audio, ada visual, ada audio visual. Nah, ini bagaimana kita bisa menyelaraskan ya. Dengan kita ajak ngobrol anak-anak, saya yakin tidak susah Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu gimana sih cara Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada yang mau berbagi di sini? Ya, ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Boleh raise hand pengalaman Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Ayo tunjukkan suaranya gitu ya. Bapak Ibu sudah menunjukkan pesonanya, sekarang suaranya tunjukkan. Nah, Ibu Intan silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini mungkin mohon maaf Pak ketika yang lain tidak raise hand, soalnya berbenturan dengan PI 2. Iya, nggak apa-apa Bu. Kurang ya. Terima kasih Bapak. Nah, kalau untuk yang sudah saya lakukan ketika mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, kebetulan saya guru kelas 1 SD, Pak. Jadi saya melihat dulu latar belakang siswa di rumahnya, orang tuanya bekerja atau tidak gitu. Nah, setelah melihat latar belakang, saya melakukan asesmen awal dengan kalau untuk masuk SD apakah sudah bisa membaca atau belum. Kalau untuk kelas 1 ya Pak ya.
mungkin akan setiap kelas akan berbeda asesmen awal yang dilakukan. Kalau yang saya lakukan seperti itu. Apakah sudah bisa belajar berhitung, menulis. Nah, kalau tidak, kalau ada pun yang bisa membaca, misalnya baru sampai mana nih membacanya, yang sudah berhitung baru sampai mana. Karena semua anak pasti berbeda. Yang ini ada yang sudah lancar, bisa tapi belum lancar. Ada yang belum mengetahui sama sekali. Nah, untuk itu nanti saya akan merancang pembelajaran yang tepat ini untuk menggunakan metode apa dalam kegiatan pembelajaran tadi yang bisa mengakomodir kebutuhan anak sehingga potensi yang dimilikinya akan berkembang secara maksimal gitu. Juga bisa dilihat dari perilaku kesehariannya. Ini anaknya senangnya apa sih gitu, gaya belajarnya seperti apa. Mungkin seperti itu Bapak pengalaman saya. Baik, terima kasih Bu Intan. Kalau Bu Susi, ya Bu Susi Mulia, silakan berbagi di sini. Baik Bapak, terima Sebagai kasih. referensi bagi yang lain ya. Iya, ini juga berbagi juga ya, karena mungkin teman-teman juga dengan berbagai macam jenjang ya Pak untuk tingkatan Betul, sekolahnya. betul. Kalau kami, saya khususnya di lembaga PAUD itu untuk mengetahui kebutuhan belajar murid itu biasanya di awal tahun ajaran baru itu di bulan Juli itu kita itu ada kegiatan DDITK gitu. Nah itu dilakukan oleh lembaga untuk mengetahui pertumbuhan anak ya, baik itu dari secara mental, sikap, perbuatan gitu. Kemudian juga kita ada sesi diskusi itu sebelum ketika peserta didik masuk, kita ada wawancara juga dengan orang tua murid. Nah itu untuk mengetahui, sama seperti tadi Bu Intan, untuk mengetahui perilaku atau kondisi peserta didik ketika berada di lingkungan rumahnya gitu. Kita ingin mengetahui apakah lingkungan rumahnya memang kondusif untuk pertumbuhan anak gitu, apa keluarganya adalah keluarga yang bercerai atau misalnya tinggal dengan lingkungan neneknya atau dititipkan seperti itu Pak. Nah, nanti dari situ kita ada semacam POM yang kami gunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid itu, misalnya apakah anak mampu menggerakkan jari-jarinya untuk motorik halusnya, apakah anak bisa berbicara dengan baik gitu kan, apa ada keterlambatan dalam berbicara. Nah itu bisa kami lihat dari situ Pak gitu, dari POM-POM DDITK itu gitu. Jadi kami bisa mengetahui dan kami akan melakukan tindakan seperti apa gitu. Biasanya kalau yang lebih parah akan dianjurkan untuk berkonsultasi dengan yang lebih ahli lagi. Tapi kalau misalnya masih bisa kami tangani, maka guru yang akan melakukan tindakan itu sendiri dengan persetujuan dari orang tua murid gitu. Seperti itu Pak dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi. Saya minta lagi nih Pak Agus, sudah resan lagi ya. Baik. Pengalamannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kebetulan saya itu guru penjas Pak, di sekolah di SMP. Jadi ketika kami itu biasanya buat tim guru penjas itu untuk mengetahui keadaan awal atau sebagai database lah anak-anak kelas 7 itu seperti apa itu di SD-nya. Ini akan terlihat dari nilai kebugarannya seperti apa, kemudian juga dari kalau ada yang prestasi juga ada prestasinya, berbentuknya prestasi dalam bidang olahraga apa. Nah kemudian kami tim menginventarisir gitu. Jadi ini juga untuk nanti pengembangan selanjutnya agar dia di pembinaan kecabangannya itu dapat terbina dengan baik. Nah kemudian untuk langkah selanjutnya ke pembelajaran tentunya kami ya dari nilai penjasnya itu seperti apa, kemudian kami suka melakukan tes awal. Jadi ada tes awal untuk anak-anak yang baru masuk kelas 7. Dari tes awal berupa tes kebugaran jasmani itu kami dapat mengetahui keadaan data bugar peserta didik. Dan ini juga kami juga sangat hati-hati karena mungkin saja di antara anak-anak tersebut ada yang memiliki penyakit bawaan atau yang sedang dalam pengobatan. Sebagai contoh kasus, kami banyak menemukan anak-anak yang asma, kemudian yang juga yang penyakit jantung. Nah, ini kami mendapat informasi dan nanti akan ada tentunya akan ada
pembedaan ketika dalam pelajaran karena menyangkut dengan aktivitas fisik. Selanjutnya, ketika kami sudah mempunyai database itu semua, kami merancang pembelajaran untuk di kelas 7, kemudian disesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta didik tentunya dalam pembelajaran yang kami ampuh. Jadi sebelumnya kami sudah punya data gitu, hobinya apa si anak itu, kemudian sedang menggeluti apa dia itu, bahkan dia itu memiliki penyakit atau enggak. Nah, mungkin seperti itu Pak untuk nanti ditindaklanjuti dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Nah, ini kan berbagai tingkat dan jenjang ya. Mungkin kalau tadi di awal ada TK, ada SD kelas 1, mungkin paling lebih tepat mengidentifikasi pengetahuan, bisa tes diagnostik, kemudian ngobrol dengan orang tuanya ya, ngobrol dengan orang tuanya. Nah, bagi anak-anak yang sudah kelas 2, kelas 3 ke atas, ya bisa dilihat dari mereview gininya, raport murid. Nah, itu bisa melihat murid, rapor muridnya bisa juga. Bisa juga merefleksi pembelajaran kita yang sudah dilakukan ya, terhadap praktek-praktek pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, berikutnya bisa juga rapor pendidikannya dilihat Bapak Ibu ya, rapor pendidikannya dilihat, atau bisa saja kita ajak ngobrol ya, kita ajak ngobrol anak-anak murid kita ya, dalam rangka kita mengetahui kebutuhan belajar murid. Banyak cara bisa kita lakukan ya, banyak cara. Itu Bapak Ibu yang ini asesmennya kita harapkan bisa berkelanjutan ya. Selain tadi di asesmen awal sudah dilakukan, setelah itu diproses juga kita terus lakukan ya. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu di bagian penilaian tidak mesti ada ujian akhir jenjang, tidak mesti ada ulangan atau ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, tidak ada ulangan bersama, tidak mesti, karena inilah yang menyebabkan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membantu. Nah, ini ada Yayah Juwariah yang telah mengangkat tangan. Oh iya, baik, terima kasih. Pengalaman saya kebetulan mengajar di jurusan agribisnis tanaman, di mana siswanya itu tidak semua berminat di kompetensi keahlian tersebut. Mungkin itu keinginan orang tuanya. Jadi pada saat awal itu biasanya saya membuat semacam asesmen diagnostiknya, apakah itu masuk ke jurusan ini atas minat sendiri atau tidak. Nah, selanjutnya itu akan menjadi pantauan khusus bagi mereka yang memang pada awalnya tidak berminat di pertanian atau di agribisnis ini. Namun tidak menutup kemungkinan justru, tapi saya tidak pernah mengelompokkan atau membeda-bedakan mana siswa yang memang benar-benar berminat, mana juga siswa yang sebetulnya atas paksaan orang tua masuk ke jurusan tersebut, karena memang pertanian itu banyak juga yang memandang sebelah mata gitu ya Pak. Nah, biasanya untuk siswa yang memang kurang atau tidak berminat itu akan terus kami pantau dengan memberikan berbagai motivasi, sehingga pada saat asesmen berikutnya itu sudah ada peningkatan atau tidak, ada progres atau tidak. Jadi dimulai dari minatnya dulu, apakah dia suka atau dia senang di jurusan pertanian itu. Begitu Pak pengalaman saya Pak. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Nah, itu Bapak Ibu yang penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu, cara-cara kita bisa beda-beda ya. Nah, bagaimana pada prinsipnya kita bisa melakukan mengidentifikasi dengan cara yang berbeda. Asesmennya juga tidak hanya berhenti di awal saja, tetapi dalam proses juga nanti di akhir. Ini contoh dialog loh.
contoh dialog asesmen, coba perhatikan ya. Aku sudah ajari anjingku bersiul. Tuh, ada sebuah pernyataan begitu. Tapi temannya langsung merespon. Aku tidak dengar dia bersiul. Kan? Ini sebagai gambaran ya. Nah, terus dijawab lagi sama temannya. Aku bilang aku sudah ajari dia anjingku bersiul. Tapi aku tidak bilang dia sudah belajar bersiul. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, menjadi pedoman saat kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi saat kita mendengar obrolan mereka. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, ada 4 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu berikan, sampaikan kepada mereka berkaitan dengan ini. Ini penting sekali Bapak Ibu sekali guru. Kita berharap anak itu belajar apa sih? Ya, tanya dulu. Misalnya ketika Bapak Ibu mendampingi tentang bagaimana membentuk keyakinan kelas, mungkin pertanyaan besarnya, dalam 1 tahun ini anak-anak kelas seperti apa yang kalian dambakan? Silakan tuliskan. Nah, itu misalnya, ya. Terus guru yang mengajar seperti apa yang kalian inginkan? Nah, itu pertanyaan besar yang di pembelajaran anak itu mau belajar apa sih hari ini. Nah, makanya sering saya sampaikan dengan obrolan mereka di awal dulu. Saat mereka nimbrung dengan teman-temannya gitu kan. Nah, dari situlah pintu masuk kita. Hingga kita tahu anak itu berharapnya itu belajar apa sih gitu. Ya. Kemudian berikutnya, terus bagaimana kita tahu bahwa anak itu sudah belajar? Nah, di situ ada asesmen proses kan, dilakukan di situ, ya. Asesmen prosesnya kita lakukan di situ. Kita tahu bahwa murid telah belajar. Nah, berikutnya pertanyaan yang ketiga, yang sangat penting juga, bagaimana kita merespon bagi murid yang belum paham? Ada yang mau bisa berbagi di sini? Gimana cara Bapak Ibu merespon bagi murid yang belum paham? Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Kita berikan kesempatan. Silakan. Ya. Sekalian dengan pertanyaan yang keempat boleh. Nah, bagaimana kita merespon bagi murid yang sudah paham? Ya, hingga ini sangat berhubungan dengan pertanyaan di awal tadi, ya, gitu. Dengan kasus yang tadi, ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Boleh. Nah, ini Pak Dendi sudah raise hand, silakan. Terima kasih Pak, saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan nomor 3, bagaimana kita merespon murid yang belum paham. Pertama itu harus menganalisis dulu, mungkin karena belum pahamnya karena apa, mungkin saja kan dari kitanya sebagai guru begitu ya, dari cara mengajarnya atau dari fokus dari murid tersebut begitu, atau dari kondisi kelasnya begitu. Jadi meresponnya itu yang pertama itu apresiasi dulu apa yang sudah baik dari murid tersebut. Kalau misalkan murid tersebut dari awal memperhatikan, ya kita apresiasi, oh bagus nak dari tadi memperhatikan, tapi ya selebihnya apa yang membuat Ananda yang belum pahamnya di mananya begitu. Jadi ya mohon maaf Pak, sebelumnya saya kurang begitu sehat itu Pak ya. Oke, nggak masalah ya. Jadi yang pertama itu tadi Pak, apresiasi dulu gitu. Apa yang sudah baik, apakah dari cara duduknya atau misalkan dari fokusnya, kemudian sebelumnya sudah mengerti kan ya, waktu kemarin-kemarin tidak ada masalah, tapi sekarang kenapa sampai tidak paham atau belum paham di bagian mananya, apakah dari cara mengajarnya atau dari kontennya gitu kan, atau dari proses pembelajarannya, apakah dari kelompoknya. Jadi bisa ditanyakan seperti itu gitu. Jadi biar kita nanti bisa menindaklanjuti apa yang perlu diperbaiki ke depannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Nah itu Bapak Ibu, jadi intinya, nah ini Bu Neri.
Ibu Neri Novianti mau bertambah. Izin Pak untuk menyampaikan kalau menurut saya terkait dengan murid yang belum paham, yang pertama itu pastinya ini melatih guru harus lebih bersabar lagi, gitu ya. Ya, gurunya harus lebih bersabar lagi, namun kesabaran itu tetap melakukan kinerja yang baik dengan cara melakukan refleksi diri, ya, melakukan analisis, kemudian menyusun strategi apa nih gitu ya dari hasil analisis tersebut gitu, menyusun strategi agar anak ini bisa menjadi paham apakah memang anak tersebut itu membutuhkan pendampingan lebih lanjut ya, misalnya ada jam tambahan atau misalnya memang butuh komunikasi lanjutan dengan orang tua apabila memang hasil analisis itu ada yang melatar belakangi selain dari perkembangan yang terhambat misalnya seperti itu, atau misalnya ada faktor lainnya dari pihak keluarga sedang ada masalah, berarti harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Jadi ya PR buat gurunya gitu, buat kami para pendidik itu bisa melakukan strategi yang lebih jitu lagi gitu, menyusun strateginya dan melakukan pendekatan lebih intens lagi. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau kurang lengkap. Terima kasih. Ibu, ini ada Min Hermina, masih raise hand, bagaimana? Sudah? Gimana Bu, Ibu Min? Masih raise hand? Suaranya belum masuk, Bu. Saya sudah terdengar belum? Sudah Bu, sudah. Saya akan mencoba. Suaranya putus-putus ya. Bisa off kamera aja dulu biar suaranya. Oh gitu ya, ya udah. Nah, iya. Hilang juga suaranya ya. Iya, mungkin ini saya lagi di daerah ya Pak ya, jadi gitu. Sinyal mungkin ya lagi PI gitu bisa di kolom chat aja ya Bu ya. Bisa ya udah tuh kalau begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nanti ini lagi di daerah soalnya lagi PI dulu, tapi ingin menjawab ya. Ya udah, terima kasih ya Pak ya. Oke, jadi di saat kita berkaitan dengan asesmen berkelanjutan ini, mohon 4 pertanyaan besar ini menjadi acuan bagi Bapak Ibu yang mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi, nah kenapa demikian? Karena ketika kita bicara tentang asesmen itu ini sangat penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ya, utamanya dalam prosesnya ya, untuk kita tahu apakah yang kita lakukan sudah efektif apa belum. Tadi saya sepakat di kolom chat, lakukan refleksi segera gitu. Nah, saya percaya jika Bapak Ibu mampu memanfaatkan lebih banyak praktik-praktik terbaik dari asesmen formatif, maka ini akan menjadi landasan yang kuat ya untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan secara alamiah. Ini ya, ingat ketika Bapak Ibu berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi asesmen formatif dengan baik, maka pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan secara alamiah. Ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kenapa demikian? Ya, karena pembelajaran berdiferensiasi itu memang harusnya berawal dari asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Itu mohon nanti ditekankan oleh kepada teman-teman CGP ya, pada saat Bapak Ibu melakukan pendampingan individu, pada saat nanti di lokakarya juga, dan lebih banyaklah lakukan asesmen formatif gitu. Karena di situ bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang menantang murid untuk terlibat di situ ya. Kan bagaimana kita pelaksanaan mengundang murid untuk belajar.
minumnya udah. Oh yang situ. Itu udah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu yang penting saya sampaikan. Nah, ini penting Bapak Ibu dalam kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Bagaimana sih cara menciptakan lingkungan belajar yang mengundang anak untuk belajar. Ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Ya, maka inilah poin inti dari pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus mampu menyajikan konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, berdasarkan konten yang kita sajikan itu, lakukanlah prosesnya. Ya, yang mendukung konten itu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, konten yang kita berikan itu berkaitan dengan hidupnya, itu intinya. Konteksnya gitu, seperti di konsep literasinya. Nah, kalau ini sudah sesuai, maka proses kognitifnya dilanjutkan menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Apa yang dikata tujuan pembelajaran? Yaitu produknya, produk yang kita sajikan kepada mereka. Ya. Nah, bagaimana kita bisa produk itu tidak mesti satu jenis gitu. Berikan kemerdekaan mereka dengan cara hidupnya mereka, dengan konteksnya mereka, gitu. Nah, yang pasti pertimbangan utamanya adalah bagaimana Bapak Ibu konten atau proses atau produk yang kita buat memenuhi kebutuhan mereka dalam tanda kutip mencapai tujuan pembelajaran. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu tekankan kepada rekan-rekan CGP utamanya, ya. Itu bagaimana menghubungkan kebutuhan belajar murid, kita siapkan kontennya dalam rangka prosesnya mencapai tujuan yang ingin kita sampaikan. Nah terkait dengan gini nanti saya persilahkan Bapak Ibu nanti bisa melihat lebih banyak. Nanti saya akan coba carikan linknya untuk bisa Bapak Ibu nanti pelajari lebih lanjut terkait dengan materi itu ya. Coba saya carikan linknya dulu sehingga Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Coba taruh di kolom chat ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa diambil ya, silakan diambil Bapak Ibu. Nah, sekarang strateginya sudah Bapak Ibu. Ya, tadi kan sudah saya singgung sedikit, tidak hanya mempelajari metode ya, namun bagaimana kita memiliki prinsip yang dapat mengembangkan Bapak Ibu kembangkan metodenya itu. Itu prinsip dasar yang harus kita perhatikan. Nah, itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan bagaimana mampu mengundang anak. Terus yang terakhir, manajemen kelas yang efektif. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi. Manajemen kelas seperti apa yang pengalaman Bapak Ibu bisa berjalan efektif. Ada yang mau berbagi di sini Bapak Ibu? Boleh, saya berikan kesempatan untuk berbagi. Saya persilahkan. Nah, ini ada Novita, sudah raise hand, silakan. Menurut saya ya Pak, di dalam gambar ini yang kreatif itu adalah yang perempuan Pak. Yang perempuan? Karena ya rasa excited terhadap suatu hal itu tinggi Pak. Oke. Punya gagasan selama ini Bapak Ibu, Ibu menjalankan pembelajaran berdiferensiasi yang berhasil? Yang menurut Ibu sudah berhasil dilakukan?
ada Pak, contohnya pembelajaran matematika yang tadinya Ya, anak-anak silakan. itu tidak suka ya Pak, Bisa menjadi berbagi cerita senang sedikit gitu. ya. Bisa berbagi Bu di sini sedikit, silakan kalau mau berbagi. Oh, oke Pak Agus ini bisa menambahkan Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya jujur Pak, saya melakukan pembelajaran diferensiasi itu masih banyak belajar, dan sampai saat ini saya masih, apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau tidak. Saya tadi sangat mendapatkan pencerahan sekali dari Bapak, tetapi meskipun saya belum merasa ini benar, ini enggak, tapi saya terus berusaha Pak, berusaha untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Nah, yang saya rasakan kemarin kebetulan saya mengajar pencaksilat Pak, ada materi pencaksilat ke siswa itu. Nah, kemudian hal yang menariknya itu ketika di awal itu melakukan ngobrol dengan anak-anak, dan kemudian ada beberapa anak yang kebetulan ikut di Padepokan gitu, dan untuk selanjutnya saya melakukan tutor sebaya, tetapi untuk yang belum mengenal sama sekali, yang dari sikap pasangnya, pukulan yang belum betul, saya bimbing sendiri. Dan kemudian setelah itu saya melakukan asesmennya, dan kemudian prosesnya itu bisa dilakukan antar berpasangan, kemudian prosesnya. Kemudian tadi yang dibimbing oleh saya itu yang belum mengenal sama sekali, saya berusaha melepaskan mandiri, kemudian saya itukan lagi untuk berpasangan lagi, kemudian saling mengoreksi gerakannya masing-masing, dan sepertinya tampaknya itu anak-anak ada yang lebih menarik gitu ketika yang menyampaikan itu anak sendiri. Nah, kemudian dari produk itu saya tidak mengharuskan bahwa anak itu tugasnya ini, tapi saya berikan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kegemarannya. Dan kemudian ketika saya tanyakan bagaimana dengan pembelajaran yang Bapak lakukan sekarang, ternyata mereka katanya lebih senang. Kalau dulu itu cenderung, karena dulu juga saya memberikan pelajaran yang sama, tetapi dengan gaya komando, itu semuanya harus sama. Ketika belajar pukulan, belajar pasang, itu harus sama di bawah komando saya. Dan ketika sekarang mereka diberi kebebasan untuk dengan teman sebayanya, katanya lebih gembira mereka di lapangan. Kemudian ketika diberikan tugas yang sesuai yang mereka sukai, itu mereka lebih antusias dalam tugas. Mungkin seperti itu Pak, tapi saya juga berharap gitu ada masukan-masukan dari Bapak itu. Apa yang saya sudah lakukan ini sebenarnya sudah mendekati pembelajaran berdiferensiasi. Mohon koreksi. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Agus ya. Nanti sekalian Pak Lim mau tambahkan yang singkat boleh. Nah, waktu kita tinggal 7 menit ya. Silakan. Membantu persiapan mulai dari awal sampai akhir ini. Halo Pak Lim. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk melihat manajemen kelas yang efektif seperti apa itu, sebenarnya nanti tergantung juga pada asesmennya. Nah, asesmen yang disebutkan di sini, alangkah lebih baiknya guru itu bukan melihat di akhir saja, karena kebanyakan di kita itu melihat di akhir saja, atau assessment of learning.
Nah, guru itu bukan hanya assessment of learning, tetapi ada juga mungkin di lain pihak ada assessment for learning. Jadi selama proses belajar itu harus diketahui oleh guru. Lalu yang paling penting juga ini harus menerapkan as learning, artinya belajar sebagai proses belajar. Jadi bagaimana sikap dan bukan hanya pengetahuan saja di sana, tetapi mungkin aspek sikap, aspek yang lainnya harus diperhatikan sehingga sekecil apapun perubahan yang terjadi di dalam kelas merupakan salah satu indikator dari keefektifan dari manajemen kelas. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana manajemen kelas yang efektif di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kata kuncinya ini ada lima kebutuhan yang harus dilakukan, ya. Menyelaraskan intinya antara apa yang ingin kita sampaikan dengan kebutuhan murid. Nah, dalam penyelarasan itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Ketika 5 hal tadi yang sudah saya jelaskan tadi, itu yang sudah Bapak di layar. Nah, Bapak Ibu bisa memanajemen kelas secara efektif. Tadi kan sudah saya sampaikan, bisa di dalam kelas, bisa ajak keluar kelas, kemudian bisa ajak bermain. Intinya bagaimana anak itu dia kebutuhannya terpenuhi, tujuan pembelajaran Bapak Ibu tercapai. Dan ini kata kuncinya kan tadi sudah disebutkan ada penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan. Baik dari sisi anak maupun dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, terus kita lakukan refleksi ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini penting untuk kita lakukan. Ya. Gitu. Nah, beberapa contoh pembelajaran berdiferensiasi sudah tadi itu bisa dilihat di link yang di pertama ya. Itu sebenarnya contoh ya. Nanti Bapak Ibu tinggal tuangkan ke dalam RPP gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sebagai sesi akhir dari kegiatan kita hari ini. Kira-kira ada yang perlu berbincangkan lagi, saya berikan kesempatan. Sambil juga mohon bantuannya nanti Bapak Ibu mengisi umpan balik ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya carikan linknya dulu ya. Bapak Ibu bisa diisi umpan balik ya dari kegiatan ini. Silakan bisa diisi ya Bapak Ibu ya sambil Bapak Ibu sebelum sesi akhir ada yang mau didiskusikan lagi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang masih kira-kira menjadi hal yang tadi apa yang disampaikan Pak Agus itu benar ya. Ingat pembelajaran berdiferensiasi tidak ada istilah benar salah gitu ya. Nah, poin pentingnya juga tidak mesti dalam satu hari itu, satu kegiatan itu ketiganya bisa berjalan. Boleh penekanan pada kontennya dulu mau diberikan, nanti pertemuan berikutnya ke prosesnya dan juga ke penilaiannya gitu ya. Nah, penilaian yang diharapkan adalah penilaian proses lebih banyak. Lakukan penilaian formatif ya. Jadi kunci dari kesuksesan dari pembelajaran berdiferensiasi itu terletak pada penilaian formatif yang Bapak Ibu lakukan secara konsisten. Gitu. Nah ini Bu Susi masih Raisan ada yang mau disampaikan silakan. Baik Bapak, terima kasih. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu mudah ya Pak ya dilakukan gitu. Mudah sekali dilakukan. Sekarang itu kan banyak contoh ya baik di YouTube gitu kan atau misalnya konten-konten lain. Cuman
Aduh maaf nih ayam peliharaan Pak. Nggak apa-apa Bu, kita santai Ya, aja ya. mungkin yang sulit itu adalah untuk mengajak orang lain untuk sama-sama berdiferensiasinya itu loh Pak, yang sulit untuk mengajak itu. Sebenarnya nggak sulit gitu kan, dengan melihat contoh gitu kan, banyak gitu sekarang ini di internet atau apa, tapi ya itu untuk mengajak guru-guru lain untuk ayo ikut berdiferensiasi juga itu adalah sebuah tantangan buat saya gitu kan, bagaimana nih ajak mereka gitu. Mungkin Oh, itu aja sih Pak dari saya jadi gitu. intinya Terima begini ya Bapak kasih. Ibu, tekankan kepada CGP nanti jangan dulu CGP-nya mengajak orang lain, tetapi lakukan pembelajaran berbasis secara konsisten dengan menerapkan berpatokan pada penilaian formatif yang mereka lakukan. Nanti dari situ orang lain akan melirik gitu. Dari situ orang lain, guru-guru akan menciptakan lingkungan pengaruh kepada guru-guru lain. Tapi kalau Bapak Ibu mengajak awal-awal mengajak teman melakukan pembelajaran diferensiasi, nanti kebalik gitu. Mana sih hasilnya gitu ya? Itu. Itu kok ruwet banget gitu. Jadi lebih baik lakukan dulu dengan cara-cara yang sederhana sehingga nanti pembelajarannya berlangsung secara alamiah. Maka saya yakin dan percaya nanti Bapak Ibu tidak akan terjebak di situ. Tekankan kepada CGP mereka melakukan secara konsisten itu aja ya. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran diferensiasi ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu dianalogikan sebagai seorang pengukir yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kayu, jenis-jenisnya, kemudian keindahan ukiran, cara mengukirnya. Itulah guru seharusnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang hidup, lahir, dan batin, menuntun mereka, kan begitu kan? Nah, disitulah kata kuncinya, Bapak Ibu ya. Itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan break 5 menit ya. Untuk nanti masuk ke sesi yang kedua. Bapak Ibu tidak usah keluar, bisa tetap di room ini. Mungkin ya Bapak Ibu bisa bangun sejenak gitu ya, melepaskan badan, tubuh atau kopi, teh, silakan ya. Gitu. Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini sudah diskusinya luar biasa. Kita akan lanjutkan diskusi yang kedua tentang PSE. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk kita pada pagi hari ini. Ya. Sekali lagi, untuk sesi 1 yang sangat bermanfaat ini, sangat menarik, saya ketika mengantarkan materi ini ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, saja. Selamat istirahat, nanti kita ketemu 5 menit lagi ya. Tinggal tutup kamera aja dulu. Terima kasih.
Bapak Ibu silakan bergabung kembali ya. Ini sudah 15 menit ternyata. Ya, siap Pak. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita lanjut sekarang materi yang kedua. Ini adalah karena penyegaran. Sekali lagi kita akan lebih banyak model tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Nah, alur pembahasan kita agak sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Nah, kita lebih banyak berdiskusi ya, tanya jawab, saling berbagi, sehingga kita nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada cukup banyak berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Ini juga tidak kalah penting dengan pembelajaran yang sebelumnya. Namun sebelum lanjut, mari kita bersama-sama, karena ini modulnya berbeda, walaupun kita dalam satu kesatuan ya. Saya awali kegiatan ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, rahayu, salam kebajikan, salam, om swastiastu, salam dan bahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan lanjut sesi yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Pada sesi hari ini kita mempelajari ada 4 poin penting yang kita akan mempelajari, yaitu bagian pertama adalah tentang definisi dan tujuan, kemudian yang kedua kita akan diskusikan tentang kompetensi sosial emosional, di mana di dalamnya ada kesadaran diri, manajemen diri, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita akan pelajari tentang kesadaran penuh, bagaimana menciptakan mindfulness nanti, ya. Dan nanti yang keempat adalah implementasi. Gitu. Yang kita akan kali ini berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita hari ini belajar, ya, kita seperti tadi menyampaikan bagaimana Bapak Ibu bisa fokus selama kegiatan ini, kemudian bagaimana kita bisa menghadirkan rasa ingin tahu kita, ya, terus kita fokus apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita dengar, dan kemudian rasakan. Dengan cara begitu, Bapak Ibu akan bisa belajar secara mindfulness, ya. Itu hari ini kita akan pelajari. Nah, Bapak Ibu mengawali kegiatan kita, kira-kira apa yang memicu emosi yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Ya, tunjukkan perasaan Bapak Ibu hari ini dulu. Silakan tuliskan di kolom chat. Ya, dari ini, ya. Boleh tuliskan lebih dari 3, ya. Silakan. Kemudian apa sih yang memicu perasaan itu, gitu, ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Saya lihat di kolom chat. Nah, ini ada sudah nulis tertarik, optimis, bangga, ya. Terus kalau menurut Lim Abdul Rahim, apa yang memicu 3 perasaan itu? Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama optimis Pak, dengan kehadiran Bapak yang menguatkan kembali apa yang sudah dipelajari waktu dulu ketika CGP,
Saya optimis Pak, artinya optimis untuk dapat lebih mampu menguasai materi-materi. Lalu kemudian tertarik juga mungkin ya, lalu kemudian ada kebanggaan tersendiri ketika bisa menyampaikan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki atau yang dipelajari sekarang sama Bapak nanti disebarkan atau kepada yang lain sehingga pengetahuan, keterampilan yang kami miliki itu bukan bermanfaat bagi kita sendiri, tetapi bagi banyak orang. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, Bu Yanti ini masih raise hand. Ada yang mau disampaikan, Bu Yanti Sukaisi? Halo, Bu Yanti. Bisa dengar suara saya, Bu Yanti? Apa ditinggal ya roomnya? Tinggal angkat tangan kemudian ditinggal ya. Baik, terima kasih Pak Lim sudah berbagi. Bapak Ibu, ini ada yang senang, optimis, semangat ya. Pantang menyerah, luar biasa. Saya ingin satu lagi yang belum pernah bersuara loh. Saya ingin yang belum pernah bersuara siapa sih gitu ya. Siapa sih yang belum pernah bersuara gitu? Izin Pak. Nah, Pak Agus bersuara ya, silakan. Mohon izin Pak, barusan ini habis PI-nya baru beres diskusi. Dari tadi memantau terus Pak. Oh gitu ya, silakan. Ya. Luar biasa Pak, dari tadi materi yang Bapak sampaikan jadi sebuah penguat bagi saya, bagi kami di PP. Apalagi untuk tugas kita ke depan di paket modul 2 dan 3. Terkait dengan kira-kira apa pemicu emosi yang Anda rasakan tersebut gitu. Yang pertama kalau saya merasakan pada diri saya ketika ada hal yang kecewa gitu kan, ketika ada juga hal yang membosankan, kadang-kadang suka muncul gitu, ada emosi. Mungkin itu naluri seorang manusia Pak, dan tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Dan juga cemburu juga Pak, tentu bisa terjadi dari muncul emosi gitu. Kita nggak bisa mengelak daripada hal itu. Ya, itu barangkali Pak. Terima kasih. Saya sambil memantau, izin sambil di perjalanan Pak, karena saya harus balik biar nanti setelah Jumatan saya bisa lebih standby karena PI-nya sudah selesai. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah, Bu Yanti, sudah dengar suara saya Bu Yanti? Ini masih raise hand, gimana ini? Oke, kalau begitu kita lewati aja dulu Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah mengungkapkan perasaan Bapak Ibu itu bagian dari awal dari pembelajaran sosial emosional. Nah, kalau kita sudah tahu emosi anak-anak, ya, kita akan memulainya lebih mudah gitu ya. Nah, konsep modul 2.2 ini mulai dari definisi, ya, tadi sudah saya sampaikan, ada 4 yang kita akan bicarakan di sini berkaitan dengan modul 2.2 ini. Nah, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa lebih intens nanti mendampingi CGP ya di dalam melakukan baik itu pendampingan individu maupun dalam kegiatan lokakarya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu di dalam konsep pendidikan guru penggerak itu CGP memang didesain untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Ya. Nah, karena didesain menjadi seorang pemimpin pembelajaran, maka di sini diharapkan bagaimana bisa memodelkan ya tegas stressing di situ lakukan gitu, jangan dulu mengajak gitu, memodelkan pembelajaran baik berdiferensiasi, kemudian ini utamanya KSE, setelah itu
belajar terus untuk meningkatkan dengan melakukan selalu berefleksi, ya. Nah, setelah berefleksi tentunya nanti bisa melakukan kolaborasi. Nah, dari memodelkan, kemudian belajar dan berkolaborasi, tujuan di sini kita akan nanti mampu menumbuhkan kesadaran penuh, ya, berlandaskan perhatian, rasa ingin tahu, kepedulian, dan belas asih. Itulah yang melandasi KSI, Bapak Ibu. Ya, sebagai dasar nanti menerapkan kompetensi sosial dan emosional bagi Bapak Ibu sendiri, bagi murid yang ada di kelasnya, ya, kemudian bagi ekosistem di sekolah, sehingga nanti tercapailah tujuan pembelajaran kita, yaitu mewujudkan anak yang well-being. Jadi anak, Bapak Ibu menuntun mereka dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang Bapak Ibu tuntun? Bagaimana cara menuntunnya? Salah satu yang paling diharapkan di sini, dianjurkan adalah dengan menerapkan KSE. Gitu. KSE ini bisa menuntun mereka menuju ke sini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa demikian? Ya, di dalam pembelajaran sosial emosional itu ada 4 hal yang bisa dilakukan di situ, ya. Bagaimana dia bisa memiliki kesadaran diri, ya. Kemudian ada 5 kompetensi kesadaran sosial emosional, memiliki kesadaran sosial. Selanjutnya setelah itu mampu memanajemen diri, dan nanti bisa memiliki keterampilan berelasi, sehingga di dalam pengambilan keputusan yang beretika dan bertanggung jawab. Inilah landasan dan pembelajaran sosial emosional yang nanti ujungnya mewujudkan murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar sila. Nah, itu Bapak Ibu landasan belajar kita hari ini. Ini sebagai kuncinya Bapak Ibu ya, yang nanti ingin kita sampaikan. Yang ujungnya adalah terwujudnya lingkungan belajar yang aman, kemudian nyaman, dan dapat mendorong peningkatan kompetensi akademik dan well-being. Ya, ketika ini berhasil, secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kompetensi akademik anak-anak, ya. Itu sebagai kunci kita hari ini Bapak Ibu ya. Nah, apa sih itu well-being gitu kan? Nah, menurut pandangan Bapak Ibu apa pandangan Bapak Ibu tentang well-being yang selama ini Bapak Ibu sudah belajar dari CGP di modul 1.1, kemudian sampai Bapak Ibu sekarang menjadi PP. Di pandangan Bapak Ibu, apa sih itu well-being untuk anak-anak kita? Ada yang mau berbagi di sini? Silakan, boleh mulai peloncat. Saya harapkan ada yang bersuara, ada yang berbagi di sini. Ya. Mungkin perasaan bahagia, Pak. Bahagia, senang. Tenang, apalagi? Nyaman, aman. Nyaman, aman. Kalau Pak Lin, gimana? Ya. Iya, kalau menurut saya Pak, well-being itu adalah manusia yang seutuhnya Pak. Artinya yang mengikat antara keseluruhannya, baik emosinya, baik perilakunya, itu sebagai satu bentuk satu kesatuan utuh yang mencerminkan dari profil pelajar Pancasila. Jadi satu kesatuan, bukan terpisah-pisah, sehingga dengan demikian itulah yang diharapkan terwujudnya well-being. Mungkin itu Pak. Oke, luar biasa. Jadi satu kesatuan katanya. Jadi sebuah kondisi individu, ya. Di sana mereka sudah memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini penting sekali. Ya. Kalau sudah memiliki sikap positif, di sekolah Bapak Ibu tidak ada gosip. Ya. Tidak ada gosip. Saya yakin nggak ada gosip kalau sudah memiliki sikap positif.
Kemudian akan muncul bersaing dan bersanding. Nah, gitu, tidak ada saling menjatuhkan, ya, gitu. Jadi ciptakanlah kondisi bersaing dan bersanding, ya, gitu. Dalam sebuah kompetisi kita bersaing, tetapi kita bersanding, gitu. Bahkan kalau saya selaku Korwil itu, saya mendesain sebuah program, ada pembinaan siswa secara kolaboratif. Ya, jadi mendatangkan satu pembina, kemudian muridnya dari berbagai sekolah yang sesuai dengan bakat dan minatnya mereka bimbing. Kemudian ada lomba, mereka bersaing di situ. Tapi pada saat pembinaan kan mereka bersanding kan. Nah, disitulah akan menunjukkan nilai KSE-nya akan muncul di situ. Ya, itu. Terus di situ dapat mengatur kemerdekaan itu bisa terwujud. Kan definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara kan tidak hanya tidak diperintah oleh orang lain, tetapi cakap memerintah diri sendiri. Nah, disitulah karena cakap mengatur tingkah lakunya sendiri, berdiri di atas kekuatan sendiri, itu mereka bisa wujudkan well-being di situ, ya. Kemudian memenuhi kebutuhan dirinya, ya, bisa mengelola dirinya sendiri dan juga mengelola lingkungan, ya. Mereka sudah memiliki tujuan hidup. Kalau kita tanya, apa sih tujuan hari ini kita belajar? Kalau menurut Bapak Ibu, apa sih tujuan dari belajar hari ini? Gitu. Banyak orang mengatakan biar pinter, biar tahu, kan itu kan? Tapi sejatinya untuk menuju well-being agar bisa hidup layak, gitu ya, agar bisa hidup layak dikaitkan dengan well-being. Jadi mereka memiliki tujuan hidup, ya, yang lebih baik, ya, serta berusaha untuk menciptakan situasi sehingga bisa mengeksplorasi dirinya, mengembangkan dirinya. Itulah well-being. Nah, disinilah program guru penggerak diciptakan, Bapak Ibu, ya. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah menjadi pemimpin pembelajaran, sekarang Bapak Ibu mendampingi CGT hingga dia menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa mendorong tumbuh kembangnya secara holistik, aktif dan proaktif, mengembangkan pendidik lainnya dengan mengimplementasikan pembelajaran yang bersifat ingat, mengimplementasikan, jangan mengajak dulu kan, kalau belum implementasi belum berhasil, gitu ya. Nah, disitulah kunci menjadi teladan Bapak Ibu sebagai agen transformasi pendidikan, ya, yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu, kenapa sih kita harus mempelajari di sini? Nah, kompetensi yang kita capai ini Bapak Ibu, ya, menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapai ini sama, ya, sama dengan yang tadi, ya. Kemudian yang berbeda adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini yang berbeda adalah capaian khususnya. Ini yang berbeda Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan urgensi dari KSE atau PSE lebih populer, pembelajaran sosial emosional, ya, atau kesadaran sosial emosional, untuk menciptakan belajar yang aman, nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis, secara optimal. Ini tugas Bapak Ibu, ya, nanti mendampingi CGT, menjelaskan konsep pembelajaran sosial emosional berdasarkan perangkat dari Castle yang ada 5 tadi saya sempat singgung, ya, bagaimana dia memiliki poin-poin yang 5 tadi. Kemudian mendemonstrasikan tentang konsep kesadaran penuh atau mindfulness bagi dasar pengembangan 5 kompetensi itu, ya. Nah, berikutnya
bagaimana nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan cara implementasi KSE di kelas. Boleh memulai pembelajaran secara eksplisit atau terintegrasi dalam praktek pembelajaran guru dan kurikulum akademik, atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran secara nasional pendidikan tenaga pendidikan di sekolah. Boleh menggunakan waktu-waktu mungkin melalui komunitas belajar, ya. Nah, untuk kita bisa lebih mematangkan tentang KSE, kita lihat kembali dulu tujuan pendidikan menurut KHD. Masih ingat Bapak Ibu? Siapa yang mau menyampaikan tujuan dari pendidikan? Silakan Pak Agus. Maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak untuk menghantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan. Jadi selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Baik, luar biasa. Nah ini ya, menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, itu yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia itu maksudnya sebagai individu dia, konteks hidup dirinya gitu ya. Sebagai individu, dia bisa mandiri, kreatif, bernalar kritis, kemudian yang utama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian memiliki kebinekaan global di situ. Sebagai anggota masyarakat, mereka mampu berkolaborasi, gotong royongnya ada di situ, ya. Itu sebagai anggota masyarakat. Kebinekaan globalnya di situ. Itu maksudnya sebagai anggota masyarakat, ya. Itu. Nah, kemudian yang mengaitkan juga dengan ini adalah berkaitan dengan pembelajaran budi pekerti. Ya. Kita tahu Bapak Ibu sudah belajar. Ya. Kita karsa dan rasa, ya, itu muncul secara simultan, secara bersamaan. Ya. Cipta, rasa, karsa. Sebagai contoh bahwa itu muncul secara bersamaan melalui sebuah momen. Maka penting sekali Bapak Ibu nanti menciptakan momen-momen itu. Saya berikan contoh sekarang. Saya mengatakan ayam bakar. Apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang tentang ayam bakar? Yang saya mendengar ayam bakar. Coba ketikkan di kolom chat. Makan katanya. Ya. Lapar. Apalagi? Ya. Gitu. Apalagi ayo tuliskan di kolom chat. Atau sebutkan boleh perasaan Bapak Ibu. Ya, hitam katanya. Jenis lauk, kepikiran jenis lauk, ya.